Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok AIU Pride ingin menjelaskan mengenai tugas besar mata kuliah keamanan cyber di Telkom University. Kami dari kelas IFX 4701. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas satu, yaitu analisis dan peningkatan keamanan program. Dengan nama anggota, di sini saya Erlangga Dewa Sakti, kemudian rekan saya ada Ardian Adam Alfarisi, dan yang ketiga ada Fahri Alfiansyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan instalasi program. Nah, di sini eh, kita melakukan instalasi dengan mengklon repositori dari soalnya yang dari PDF itu dengan menjalankan perintah git clone ini, lalu membuat virtual environment dengan cara ketik python min-m dan seterusnya, lalu mengaktifkan virtual environment dengan perintah source.venv seperti yang ada di slide, lalu pasang dependensi dengan ketik pip install flash dan seterusnya, lalu jalankan aplikasi dan mengakses aplikasinya pada alamat yang tertulis pada slide. Mungkin bisa lanjut. Nah, di sini kami menemukan kerentanan pertama, yaitu berupa di sini input pengguna ditampilkan di halaman indeks HTML tanpa sanitasi. Jadi memungkinkan penyerang menyisipkan kode JavaScript berbahaya yang dieksekusi oleh browser. Jadi di sini ditemukan bahwa di input pengguna dari web ini itu tidak terdapat kode untuk mengsanitasi sehingga penyerang itu bisa menyisipkan kode JavaScript dan bisa tereksekusi oleh browser. Nah, ini untuk kodenya yang belum diperbaiki. Mungkin bisa lanjut. Nah, di sini untuk langkah-langkah serangannya yaitu di sini pertama menemukan formulir yang rentan tadi yang tidak terdapat sanitasi. Lalu yang kedua kita coba untuk memasukkan skrip berbahaya, yaitu dengan di screenshot ini saat penyerangan dia di sini menginputkan kode seperti ini, skrip bla 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 itu alert inject XSS. Jadi di sini kode untuk memunculkan alert ya. Nah, terus di sini yang ketiga itu lalu mencoba eksekusi skrip pada tampilan, yaitu dia pas kita ngeklik add student dia tereksekusi kodenya karena tidak ada sanitasi. Nah, ini bisa dilihat di screenshot setelah penyerangan, yaitu dia muncul alert seperti ini. Nah, yang terakhir yaitu penyebaran ke pengguna lain. Jadi pengguna lain juga bisa seperti ini. Lanjut. Next slide. Ini yaitu untuk peningkatan keamanan program seperti apa, yaitu di sini kami tentunya memodifikasi kodenya, yaitu dengan mengsanitasi input pengguna, lalu ada penggunaan query parameterize, dan yang ketiga yaitu escape output HTML. Nah, di sini untuk sanitasi, kenapa kita mengsanitasi? Karena untuk mengsanitasi input dari pengguna dan mencegah XSS dengan memastikan datanya itu aman. Nah, itu untuk sanitasi input. Nah, untuk query parameter sendiri, dia untuk mencegah adanya SQL injection. Dan yang ketiga ada escape output HTML. Di sini yaitu supaya input yang tadinya script bla 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 itu tidak tereksekusi. Jadinya kita memodifikasi dengan cara escape output HTML. Untuk hasil modifikasinya bisa dilihat di gambar yang tertera di slide. Nah, di sini untuk pengujian dan penyerangan ulang, di sini kita mengecek setelah kita modifikasi kodenya ya. Nah, jadi di sini kita coba inputkan ulang tadi kode script alert tadi. Nah, di sini setelah dieksekusi, setelah di add student, tombol ini diklik itu dia
tidak mengeksekusi kode yaitu menampilkan alert, melainkan dia muncul ke datanya itu sebagai string dari input yang diinputkan oleh pengguna tadi, seperti tertera pada screenshot yang ada di slide. Jadi di sini serangan XSS berhasil ditangani. Seperti itu. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk kerentanan 2 di sini telah keamanan yang ditemukan yaitu fungsi delete student menggunakan query SQL tanpa validasi input yang memadai dan membangun query langsung dengan interpolasi string atau f-string, menjadikannya rentan terhadap SQL injection. Di sini CWE yang terkait yaitu CWE 89 yaitu, di mana improper neutralization of special elements. Untuk contoh kodenya terlihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya eksploitasi kerentanan keamanan, di mana langkah-langkah serangan SQL injection di sini pada fungsi delete. Yang pertama yaitu identifikasi endpoint yang rentan. Yang kedua, penyisipan payload berbahaya, dan yang ketiga, pemeriksaan hasil serangan. Di sini untuk proses penyerangannya, pada URL-nya dituliskan delete/1 or 191. Maka semua database akan terhapus. Dapat dilihat pada hasil penyerangan di sini. Untuk peningkatan keamanan program, yaitu menggunakan parameterisasi query. Yang pertama, query SQL pada gambar di samping berikut menggunakan parameterisasi dengan sintaks ID dan nilai ID diberikan melalui dictionary. Yang kedua, hal ini memastikan ID diperlakukan sebagai nilai literal, mencegah SQL injection. Untuk yang kedua, yaitu membatasi metode HTTP. Yang poin pertama yaitu endpoint hanya menerima metode HTTP POST dengan parameter method sama dengan POST. Hal ini membatasi akses ke metode lain seperti GET, di mana meningkatkan keamanan dan sesuai dengan praktik RESTful API. Di mana untuk kodenya dapat dilihat pada gambar berikut. Di sini dilakukan penguncian dan penyerangan ulang. Dapat dilihat pada hasil tersebut, maka tampilan websitenya tidak bisa, di mana penyerang tidak dapat menghapus data melalui HTTP method GET, dikarenakan hanya metode POST saja yang diterima untuk aksi tersebut. Oke, untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan untuk kerentanan ketiga. Di sini untuk celah keamanan yang ditemukan, yaitu fungsi edit rentan karena query SQL tidak dapat memvalidasi input dengan baik dan dibangun menggunakan interpolasi string yang memungkinkan injeksi SQL. Dan CWE yang terkait yaitu CWE 89, improper neutralization of special element used in an SQL command atau SQL injection. Di sini bisa dilihat bahwa untuk DB session execute-nya di sini menggunakan interpolasi string, langsung parameter yang dikirimkan dari user akan digunakan untuk di query SQL-nya. Nah, hal ini sangat berbahaya jika misalnya pengguna atau penyerang mengirimkan SQL, kode SQL yang tidak sesuai atau bersifat berbahaya. Lanjut. Baik, di sini untuk eksploitasi kerentanan keamanannya, di sini kita mengidentifikasi dulu endpoint yang rentan. Nah, di sini untuk yang rentan yaitu
di /edit/id, parameter id. Sehingga di sini kita akan mencoba untuk mengakses edit untuk ID 1. Nah, jadi ID 1 yaitu todi. Ketika kita edit, di sini saya mengirimkan payload parameter berbahaya, sebuah query SQL injection yang mana isinya yaitu hacker Erlangga, age 0 dan grade 0 where ID 1 or 1 sama dengan 1, titik koma, kemudian strip. Nah, strip ini akan bernilai sebagai perintah komen di query SQL, sehingga nanti yang tereksekusi yaitu where ID 1 or 1 sama dengan 1, yang mana nilainya akan true, sehingga semua data yang diedit nanti akan terjadi perubahan ke semua data gitu. Nah, bisa dilihat untuk hasil penyerangannya, semua data berubah menjadi hacker Erlangga, yang mana umurnya 0 dan grade-nya 0. Nah, kemudian untuk peningkatan keamanannya, di sini kita pastinya akan menggunakan parameter binding dan validasi inputan pengguna. Nah, kedua hal ini digunakan untuk mencegah SQL injection dan memastikan data yang diterima itu aman dan sesuai dengan tipe format yang diharapkan. Bisa dilihat di sini tidak langsung nilai payload atau form yang dikirim dari user itu digunakan di SQL injection-nya, di query SQL-nya, tetapi di sini dilakukan parameter binding agar mencegah terjadinya SQL injection. Lanjut. Nah, untuk pengujiannya di sini bisa dilihat sebelum penyerangan, kemudian ketika saya melakukan edit menggunakan skenario sebelumnya, di sini hanya ID 1 saja yang terubah, yaitu datanya sebagai berikut, bisa dilihat. Data Kaloka tidak berubah. Lanjut. Kemudian untuk kerentanan keempat, di sini celah keamanan yang ditemukan bahwasannya seluruh aplikasi atau endpoint yang ada dalam aplikasi ini itu tidak ada proses autentikasi dan otorisasi. Jadi memungkinkan siapa saja yang memiliki endpoint ini akan bisa melakukan atau mengeksploitasi API yang kita punya. Nah, untuk CW yang terkait yaitu Missing Authentication for Critical Function. Nah, di sini bisa dilihat bagi rentannya tidak adanya perlindungan pada route atau fungsi app route yang memungkinkan akses langsung ke API tanpa login. Nah, kalau kita lihat di endpoint delete, di sini ya masih polosan, tidak ada middleware untuk mengecek apakah user itu sudah melakukan proses autentikasi dan mengecek otorisasinya gimana. Kemudian lanjut. Di sini pun juga berlaku untuk API ID dan tambah data. Bahwasanya tidak ada middleware untuk melakukan pengecekan autentikasi dan otorisasi. Lanjut. Nah, di sini untuk proses eksploitasinya, di sini kami memberikan 3 skenario. Yang pertama di sini untuk proses menambah data, yang mana di sini kami menggunakan konsol terminal ya untuk melakukan eksploitasi API yang ada, yaitu pertama eksploitasi API untuk tambah data. Di sini kita mencoba menambahkan data dengan curl, kemudian metodenya post dan ke arah localhost 5000/add dengan nama hacker, umur 20 dan grade 100. Ketika kita enter, datanya masuk, bisa dilihat di sini di bagian data ketiga atau ID ketiga, hacker umur 20 dan grade-nya 100. Lanjut. Kemudian untuk menghapus data tanpa otorisasi, di sini kita hit aja dengan ID-nya kita set 3. Nah, kita enter, bisa dilihat data sebelumnya yang kita inputkan pada langkah pertama itu hilang. Jadi kita bisa menghapus data tanpa melakukan proses autentikasi. Kemudian yang terakhir, next. Di sini untuk mengubah data. Di sini kita akan mencoba mengedit data ID pertama dan memasukkan nama Erlangga edit tanpa login dan umur 0, kemudian grade-nya juga 0.
ketika dieksekusi, data Erlangga berubah menjadi sebagai berikut, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, untuk peningkatan keamanan program di sini kami melakukan modifikasi program. Yang pertama, di sini kami menambahkan halaman autentikasi di aplikasinya untuk proses autentikasi dan mengecek otorisasinya. Kemudian bisa dilihat di sini ada juga Hello Erlangga selamat datang, yaitu untuk menampilkan sesi yang aktif saat ini dan juga tombol logout. Nah, di sini lanjut Mas. Nah, di sini kita membuat sebuah middleware cek login, yang mana middleware ini akan selalu dieksekusi sebelum uh, request yang dikirimkan user itu dieksekusi proses bisnisnya. Jadi bisa dilihat di sini nanti untuk username di session itu ada atau tidak. Kalau misal tidak ada, maka akan dikembalikan error you must be logged in to access this resource. Seperti itu. Nah, ketika kita mencoba lagi, di sini bisa dilihat pada proses edit, delete, dan juga tambah, maka akan memunculkan 400 bad request dengan message errornya you must be logged in to access this resource. Seperti itu. Jadi untuk proses kerentanan keempat di sini kita sudah berhasil menambahkan proses autentikasi dan otorisasi. Next. Baik, sekian dari kami. Untuk penjelasan tugas pertama, di sini kami akan melanjutkan untuk menjelaskan tugas 2, yaitu forensik digital. Next. Nah, ini kami anggotanya. Next. Nah, di sini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini untuk yang tugas kedua, untuk tugas kedua, latar belakangnya sendiri yaitu di PT Maju Canggih Berdaya ini menghadapi kasus kebocoran dokumen riset rahasia ya. Jadi berdasarkan analisis log servernya ditemukan dugaan-dugaan keterlibatan beberapa pegawai termasuk John sendiri di sini. Nah, untuk barang buktinya ada laptop, ponsel, dan flash disk milik John. Untuk hasil temuan awal di sini laptop tidak ada indikasi mencurigakan. Untuk ponselnya sendiri terdapat chat log yang berpotensi terkait kasusnya. Nah, untuk flash disk di sini ada isi sebagian besar terhapus, namun upaya penghapusan berhasil dihentikan oleh petugas. Nah, tugas kami di sini untuk menganalisis chat log dari ponsel dan file image dari flash disk untuk menemukan bukti lebih lanjut. Next. Nah, di sini selanjutnya yaitu pengecekan integritas artefak. Nah, di sini untuk langkah awal yaitu memastikan integritas file menggunakan algoritma hashing SHA-1 dan MD5 seperti yang ada di sini dengan menggunakan perintah yang dijalankan itu seperti gambar berikut yang ada di slide. Lalu di sini hasil verifikasinya itu menunjukkan bahwa nilai hash file sama dengan data referensi ya, sehingga artefak dianggap autentik dan tidak mengalami modifikasi seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini untuk peristiwa penting dan barang buktinya, di mana yang ditemukan di sini yang pertama ada peristiwa pembobolan file desain quantum processor pada tanggal 6 Desember 2024 jam 20.07 WIB, di mana pelakunya di sini yaitu John, dengan barang bukti seperti pada gambar berikut. Yang kedua ada bukti transaksi yang dilakukan senilai 100 juta oleh Mukidi atau anak buah dari bos sebelah, di mana di sini merupakan bukti transfernya. Yang ketiga yaitu pada tanggal 6 Desember 2024 jam 22.36 WIB, di mana bukti transaksi yang dilakukan senilai 400 juta rupiah oleh Mukio. Dan di sini merupakan
bukti transfer bank dari Mukio atau anak buah dari bos sebelah tersebut. Dan yang terakhir yaitu pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 20.22 WIB, yaitu pembocoran file di situ Quantum dengan media eksternal berupa link URL yang dikirimkan John, di mana pelakunya itu John. Di sini terdapat link yang diupload oleh John pada Google Drive. Untuk pemeriksaan checklog di sini, barang buktinya yang pertama yaitu file chatlog.txt, dan yang kedua file hash chatlog.txt untuk verifikasi integritas. Lalu hasil temuannya yang pertama, bukti percakapan antara John dan pihak eksternal atau bos sebelah. Yang kedua, link Google Drive yang berisi file rahasia. Dan yang ketiga, informasi transaksi keuangan, yaitu DP senilai 100 juta rupiah pada tanggal 1 Desember 2024. Dan yang kedua, pelunasan pada tanggal 6 Desember senilai 400 juta rupiah. Untuk analisis flash disknya, barang bukti yaitu file image dengan nama John's flash disk .001 dan John flash disk .002. Dan nilai hash diverifikasi yaitu SHA-1 dan MD5. Untuk hasil analisis, pemulihan file di sini yaitu file sensitif yang ditemukan dengan nama design xyz123_enc.pdf. Metadata file yaitu waktu akses dan modifikasi cocok dengan waktu peristiwa. Dan yang ketiga, jejak aktivitas, yaitu bukti penghapusan file yang mencurigakan. Untuk bagian ini akan dijelaskan oleh Erlangga. Baik, jadi untuk rekonstruksi kejadiannya secara keseluruhan, yang pertama itu bos menghubungi John untuk meminta akses file penting terkait desain produk baru dari perusahaan John. Nah, di sini pelakunya Mukio, kemudian bos sebelah menawarkan uang 500 juta, yang mana nanti 100 juta itu di muka dan 400 juta setelah file diterima. Nah, hal ini mendorong John untuk agar mau mengambil file tersebut. Pelakunya Mukio. Nah, kemudian dilanjut, John meminta waktu untuk berpikir, mempertimbangkan tawaran dari bos sebelah. Nah, di sini pelakunya John. Kemudian di sini John memberikan nomor rekeningnya untuk menerima uang muka 100 juta dari bos sebelah, pelaku John, yang mana di sini ada bukti transfernya. Pengirimnya yaitu dari Mukidi. Kemudian dilanjut, John melaporkan kesulitan untuk mengakses sistem perusahaan karena tingkat keamanan yang tinggi. Pelakunya yaitu John, dan buktinya berasal dari chatnya. Dan John berhasil mendapatkan file rahasia perusahaan, namun John menahan passwordnya sebelum bos mengirimkan sisa uangnya. Nah, buktinya itu berdasarkan dari bukti chatnya. Dan setelah itu bos mengirimkan uang 400 juta ke rekening John, yaitu pelakunya Mukio, dan bukti transfernya ada. Kemudian dilanjut, John memberikan password kepada bos untuk membuka file rahasianya yang diunggah sebelumnya. Ini buktinya ada di chat, dan bos memastikan bahwa file telah diterima dan memuji kerja John, yaitu pelakunya Mukio, dan buktinya ada dalam chatnya. Lanjut. Jadi kesimpulannya, isi dokumen yang bocor yaitu file desain xyz_enc.pdf yang berisi desain kuantum prosesor. Kemudian waktu kebocoran tanggal 6 Desember 2024 pukul 21, sekitar jam 21 waktu Indonesia Barat. Pelaku internalnya John, karena John ada di dalam perusahaan tersebut, dan eksternalnya yaitu bos sebelah. Dan metode kebocorannya, file diunggah ke Google Drive dan tautan dibagikan melalui chat log. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.